Selamat pagi anak-anak, selamat belajar, tetap semangat. Anak-anak, di pembelajaran kali ini Pak Pi akan menyampaikan materi tentang ciri-ciri kubus. Nah, apakah benda ini termasuk kubus atau tidak? Ikuti sampai video ini berakhir sehingga anak-anak mampu mengidentifikasi benda-benda di sekitar kita berdasarkan ciri-cirinya. Kalau anak-anak mengikuti sampai video ini berakhir, maka akan dapat menentukan apakah ini kubus atau tidak. Begitu ya. Di pembelajaran kali ini, Pak Pi akan menyampaikan secara jelas dan gamblang melalui ciri-ciri kubus. Apakah ciri-ciri kubus itu? Kita perhatikan bangun ruang yang ada di sekitar Pak Pi. Bangun ruang yang ada di sekitar ini. Kemudian kita perhatikan bangun ruang yang jatuh dari atas itu. Nah, setelah anak-anak mengamati bangun ruang yang jatuh dari atas itu, kita amati bagaimana titik sudutnya, bagaimana sisinya, bagaimana diagonalnya. Nah, itu adalah ciri-ciri kubus yang dapat kita pahami. Yang pertama yang akan kita pahami yaitu mengenai rusuk. Nah, apakah rusuk itu, anak-anak? Rusuk adalah garis potong antara sisi-sisi kubus. Nah, kita perhatikan di gambar yang ada di animasi Pak Pi ini. Garis-garis yang jatuh itu. Nah, ini ya, garis-garis yang jatuh. Nah, itu adalah garis potong antara sisi-sisi kubus. Nah, kita hitung berapa jumlahnya dan bagaimana panjangnya. Nah, itu ada berapa? Ada 12. Nah, ada 12 kan? Ternyata anak-anak, rusuk kubus itu panjangnya sama sisi kubus yang panjangnya sama. Kemudian yang berikut adalah titik sudut. Bagaimana titik sudut Pak Pi? Sama, perhatikan ini. Huruf-huruf yang jatuh dari atas itu. Nah, itu adalah penjelasan tentang titik sudut. Lah, titik sudut itu apa Pak Pi? Titik sudut adalah titik temu atau titik potong ketiga rusuk, atau bisa disebut juga dengan titik pojok kubus. Nah, ada berapa jumlahnya Pak? Ternyata ada berapa tadi? 8. Nah, sekarang adalah kita belajar tentang ciri berikutnya adalah sisi kubus. Sisi kubusnya apa Pak Pi? Bidang yang membatasi kubus. Nah, ini bidang-bidangnya ada berapa? Kita hitung. Ternyata bidangnya ada berapa? Ada 6. Dan semuanya berbentuk persegi. Jadi bidang yang membatasi kubus atau sisi kubus itu jumlahnya ada 6. Dan semuanya adalah persegi. Paham ya anak-anak? Nah anak-anak, setelah kita mempelajari tentang sisi yang ada di kubus tadi, yang jumlahnya ada 6 dan ukurannya semuanya persegi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang diagonal. Diagonal sisi adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan pada sisi-sisi kubus. Nah, perhatikan di gambar ini. Gambar di diagonal sisi pada kubus ada berapa? Kita hitung. 12. Panjangnya sama. Diagonal ruang kubus. Diagonal ruang kubus adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang tidak sebidang dan diagonal ruang kubus berpotongan di tengah-tengah kubus. Nah, ini perhatikan animasi dari garis-garis yang jatuh dan memotong dua sudut berhadapan tetapi dalam sebidang itu. Berapa jumlahnya? Nah, ternyata jumlahnya ada 4. Jadi diagonal ruang kubus ada 4 dan panjangnya sama. Nah, berikutnya adalah bidang diagonal kubus, yang artinya bidang yang memuat dua rusuk berhadapan dalam suatu kubus melalui diagonal ruang. Bidang diagonal kubus berbentuk persegi panjang.
Nah, perhatikan animasi berikut ini. Jika anak-anak memperhatikan dengan baik, maka anak-anak akan paham tentang bidang diagonal kubus. Ada berapakah bidang diagonal kubus yang berbentuk persegi panjang itu? Ayo lihat. Ternyata anak-anak, jika kita perhatikan seksama, maka jumlahnya ada 4 dan berbentuk persegi panjang. Nah, ini akan Pak Pi jelaskan tentang jaring-jaring kubus. Ya, perhatikan gambar ini. Jadi bangun itu kalau dibuka itu bentuknya seperti itu, kalau disusun akan menjadi kubus. Itu namanya jaring-jaring kubus. Nah, ada berapa jaring-jaring kubus? Ada 3 warna. 2 warna yang berbeda itu menandakan alas dan tutup. Perhatikan ya. Meskipun bentuknya sama, tetapi Pak Pi bedakan antara alas dan tutup, sehingga bentuknya sama tetapi bagian dari jaring-jaring kubus yang berbeda. Nah, ternyata ada 11 ya. Sekarang kesimpulan ciri-ciri kubus. 1. Memiliki 12 rusuk dengan panjang sama. Yang kedua, memiliki 6 sisi berbentuk persegi panjang dan sama bentuknya. Yang ketiga, memiliki 12 diagonal sisi yang sama panjang. Kemudian yang keempat adalah memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang. Yang kelima adalah memiliki 6 bidang diagonal ruang yang berbentuk persegi panjang. Kemudian yang keenam adalah memiliki 8 titik sudut. Demikian pembelajaran Pak Pi yang logis dan mencerdaskan. Jangan lupa ikuti terus di video-video Pak Pi yang terbaru. Terima kasih.